teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Suyaryo Balapirnyawa, NIM 2892350036 dari Prodi Manajemen dengan mata kuliah Ekonomi Internasional tugas UTS. Yaitu dalam tugas UTS ini saya akan membahas salah satu materi yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Di sini kita langsung lanjut aja dalam materinya. Di sini ada perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional itu di sini saya akan mengambil 4 poin ya teman-teman. Itu yang pertama itu adalah pengertian dari perdagangan. Yang kedua itu ada faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Dan yang ketiga itu adalah dampak perdagangan internasional terhadap pertumbuhan dan kompensasi. Nah, yang terakhir itu atau yang keempat itu adalah dampak perdagangan internasional terhadap kesejahteraan masyarakat. Lanjut, di sini ada perdagangan atau pertukaran mempunyai arti khusus dalam ilmu ekonomi. Nah, perdagangan diartikan sebagai proses tukar menukar yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Nah, pertukaran yang terjadi karena ada paksaan, ancaman, perang dan sebagainya tidak termasuk dalam arti perdagangan yang dimaksud. Nah, dapat kita lihat bahwa perdagangan adalah proses tukar menukar barang atau jasa antara kedua pihak. Nah, pertukaran tersebut didasarkan pada kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Nah, dia menyampaikan bahwa itu sukarela, contoh kita itu memberinya dengan hati yang tulus. Nah, pertukaran tidak termasuk perdagangan jika karena paksaan, ancaman atau perang. Nah, di sini pertukaran tersebut didasarkan pada kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Nah, atau pertukaran tidak termasuk perdagangan jika terjadi karena paksaan atau ancaman atau perang dari nanda. Yang dimaksud adalah pertukaran itu dia tidak termasuk, atau contoh nih kita harus paksa dulu si A atau si B. Itu dia tidak termasuk, tapi bagaimana dia itu sukarela. Contoh melihat, oh ternyata si A ini begini, si B ini begini. Jadi dia itu dengan sukarela ya membagi kepada orang yang susah. Itu adalah lanjut. Pertukaran dan perdagangan timbul karena salah satu pihak melihat adanya manfaat, keuntungan, tambahan yang bisa diperoleh dari pertukaran tersebut. Jadi motif atau dorongan bagi orang untuk melakukan tukar menukar adalah adanya kemungkinan diperoleh manfaat tambahan tersebut. Nah, dapat dilihat bahwa alasan timbulnya perdagangan dan pertukaran terjadi karena seseorang melihat adanya manfaat tambahan yang bisa diperoleh dari pertukaran itu. Misalnya nih, jika si A memiliki beras tetapi membutuhkan gula, sedangkan B memiliki gula tetapi membutuhkan beras, maka keduanya itu bisa aja sih saling tukar menukar. Nah, kedua pihak ini mendapat manfaat tambahan karena kebutuhan masing-masing terpenuhi. Nah, motif perdagangan itu ada dengan dorongan utama orang melakukan tukar menukar adalah ingin memperoleh keuntungan atau manfaat lebih. Manfaat ini berupa contoh barang atau jasa yang lebih dibutuhkan, nilai ekonomi lebih tinggi dari yang dimiliki sebelumnya, kepuasan atau kemudahan hidup. Nah, intinya tanpa adanya harapan memperoleh manfaat tambahan, tidak ada perdagangan. Jadi, keinginan mendapatkan keuntungan atau manfaat lebih adalah motivasi utama perdagangan. Di sini ada perdagangan internasional. Dapat terjadi apabila kesepakatan atau ada komitmen bersama antar dua negara yang saling membutuhkan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Penyebab karena adanya perbedaan faktor dari sumber daya manusia, sumber daya alam, modal maupun teknologi, sehingga setiap negara harus menjalin perdagangan internasional dengan negara lain. Nah, pandangan hanya akan terjadi apabila paling tidak ada satu pihak yang memperoleh keuntungan atau manfaat dan tidak ada pihak lain yang merasa merugikan. Intinya selanjutnya berarti bahwa pandangan bila terjadi adalah suatu yang lebih baik. Nah, dapat kita lihat bahwa syarat terjadinya perdagangan internasional adalah harus ada kesepakatan atau komitmen bersama antara dua negara atau yang lebih begitu.
setiap negara melakukan perdagangan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi sendiri. Nah, penyebab perdagangan internasional adalah perbedaan sumber daya antara negara. Nah, sumber daya alam, misalnya negara A kaya minyak dan negara B itu kaya kayu. Nah, misalnya sumber daya manusia, misalnya tenaga ahli atau keterampilan tertentu. Model dan teknologi, misalnya negara yang lebih maju, teknologinya dapat memproduksi barang yang lebih efisiensi. Karena perbedaan ini negara saling membutuhkan untuk melengkapi kekurangannya masing-masing. Nah, prinsip perdagangan. Nah, perdagangan terjadi apabila setidaknya ada satu pihak yang memperoleh keuntungan dan tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, dengan kata lain, perdagangan yang adil dan menguntungkan dianggap sebagai sesuatu yang positif dan baik. Nah, dapat kita lihat bahwa perdagangan internasional muncul dari kebutuhan untuk saling melengkapi akibat perbedaan sumber daya, dan tujuan adalah memperoleh manfaat bersama tanpa merugikan pihak lain. Ini ada faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama itu usaha untuk memenuhi kebutuhan, perbedaan kekayaan sumber daya alam, perbedaan selera, perbedaan iklim, keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan, kemampuan negara mengelola sumber daya ekonomi yang berbeda, kerjasama, hubungan politik dan dukungan negara lain, penerapan teknologi dan penghematan biaya produksi atau efisiensi terjadinya di era globalisasi. Nah, dapat kita lihat bahwa ada nih faktor-faktor yang mendorong terjadinya perdagangan internasional, bisa dijelaskan satu persatu ya teman-teman. Yang pertama itu usaha untuk memenuhi kebutuhan. Nah, negara melakukan perdagangan untuk mendapatkan barang atau jasa yang tidak tersedia atau terbatas di negaranya sendiri. Contoh, jika kita membutuhkan perdagangan, dapat kita barang atau jasa yang tidak tersedia di negara kita. Nah, yang kedua itu perbedaan kekayaan sumber daya alam atau SDA. Setiap negara memiliki SDA yang berbeda sehingga saling menukar untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing. Contoh, negara A kaya minyak dan mengekspor minyak ke negara yang kekurangan minyak. Nah, perbedaan selera. Orang di negara berbeda memiliki selera dan kebutuhan berbeda sehingga perdagangan memungkinkan pemenuhan kebutuhan tersebut. Nah, ada perbedaan iklim. Iklim memengaruhi jenis produk yang dapat diproduksi. Misalnya nih, buah tropis hanya bisa dihasilkan di negara tropis ya teman-teman. Di sini keinginan memperluas pasar dan menambah keuntungan. Negara atau perusahaan ingin menjual produk ke pasar lebih luas untuk meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Keenam itu kemampuan negara mengelola sumber daya ekonomi yang berbeda. Nah, beberapa negara lebih efisien dan mengelola SDA tertentu sehingga perdagangannya memungkinkan pertukaran produk dan yang bernilai lebih tinggi. Nah, di sini ada kerjasama antara hubungan politik dan dukungan negara lain. Nah, hubungan diplomatik yang lebih mendorong perdagangan karena mempermudahkan akses pasar, perjanjian dagang dan investasi. Nah, di sini ada penerapan teknologi dan penghemat biaya produksi. Nah, negara yang menggunakan teknologi lebih maju dapat memproduksi lebih murah dan mengekspor ke negara lain. Hal ini menciptakan keuntungan bersama melalui efisiensi produksi. Nah, terjadinya di era globalisasi. Nah, globalisasi mempengaruhi perdagangan, mempermudah perdagangan internasional melalui transportasi, komunikasi, dan integrasi ekonomi antar negara. Nah, dapat kita lihat bahwa dari ketiga faktor-faktor tersebut kita dapat simpulkan bahwa semua faktor ini pada dasarnya menunjukkan bahwa perdagangan internasional lahir dari kebutuhan, perbedaan kemampuan dan peluang memperoleh keuntungan, serta semakin memudahkan dan teknologi hubungan antara negara dapat bekerja sama yang lebih efektif dan dapat saling melengkapi antara negara A dan si negara B dan seterusnya. Pertumbuhan dan kompensasi. Yang pertama itu perbedaan antara negara besar dan kecil. Besar kecilnya suatu negara tidak ditentukan secara
absolut, tetapi ditentukan secara relatif terhadap pasar. Negara Swiss misalnya, walaupun secara absolut terhadap negara kecil, tetapi di pasar arloji merupakan negara besar. Dalam pengertian relatif, India adalah negara besar menurut ukuran absolut, tetapi di pasar, misalnya mobil misalnya, adalah negara kecil. Dengan demikian negara kecil dalam pengertian perdagangan internasional bertindak sebagai price taker, yaitu negara yang tidak mampu mengubah harga pasar suatu komoditas berapapun jumlah yang diminta dan ditawarkan. Nah, dapat kita lihat bahwa konsep besar dan negara relatif. Nah, besar atau kecilnya suatu negara tidak diukur secara absolut ya, tetapi bagaimana relatif terhadap pasar tertentu. Contoh nih, negara Swiss nih adalah negara kecil secara luas wilayah, tetapi besar di pasar arloji karena produknya mendominasi. Nah, dapat kita lihat bahwa negara Swiss ini adalah negara kecil, tapi pasarnya itu sangat besar. Dan memproduksi dia sangat, kalau untuk produksi dia ada sangat mendominasi. Nah, sedangkan India adalah negara besar secara wilayah dan populasi, tetapi kecil di pasar mobil karena produknya tidak dominan. Nah, kita lihat bahwa walaupun India adalah negara besar, tapi dalam pasar mobil itu sangat kecil ya, dan tidak berdominasi. Nah, peran di negara kecil tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga pasar barang atau komoditas tertentu. Artinya, berapapun jumlah barang yang diminta atau ditawarkan, harga pasar tetap ditentukan oleh mekanisme global dan bukan oleh negara tersebut. Nah, dapat kita implementasi bahwa negara besar dapat menetapkan harga atau mempengaruhi pasokan di pasar tertentu. Nah, sedangkan negara kecil harus menyesuaikan diri dengan harga pasar global, sehingga strateginya lebih fokus pada efisiensi, kualitas, dan diferensiasi produk daripada mengubah harga pasar. Nah, dapat kita lihat bahwa dalam perdagangan internasional, status besar atau kecil suatu negara bersifat relatif terhadap pasar spesifik, dan ini menentukan bahwa kekuatan negosiasi harga di pasar tersebut. Nah, dapat dilihat bahwa kita tidak boleh lihat dari besarnya suatu negara nih. Contoh dapat dilihat bahwa negara Swiss itu adalah negara kecil ya, tapi memproduksi barang itu sangat mendominasi dibandingkan dengan negara India ini yang sangat besar ya. Lihat bahwa itu ya tadi yang pertama ya. Nah, kita masuk yang kedua. Kedua itu adanya pertumbuhan ekonomi sebagai akibat dari perubahan kualitas atau kuantitas faktor produk, yaitu adanya perubahan dalam bawaan faktor atau perusahaan suatu fungsi produksi. Apabila suatu negara menghadapi permintaan yang insulatif terhadap komoditas ekspor atau mengalami pertumbuhan ekonomi yang terpusat sektor industri ekspor atau mempunyai kemampuan adaptasi yang rendah, maka pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan mungkin bukan jalan yang baik bagi negara tersebut. Nah, dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi dan faktor produksi. Nah, pertumbuhan ekonomi suatu negara bisa terjadi karena perubahan kualitas atau kuantitas faktor pendorong atau perubahan fungsi produksi. Nah, contoh produksi tenaga kerja, modal, teknologi, atau sumber daya alam. Jika faktor tersebut meningkat atau lebih produk, ekonomi negara akan dapat berkembang. Nah, dapat kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi itu sangat mempengaruhi ya teman-teman, atau membawa perubahan kualitas suatu produk begitu. Nah, ada keterkaitan dengan perdagangan internasional. Nah, ini ya juga teman, perdagangan internasional dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Jika suatu negara mengeksploitasi komoditas ekspor yang permintaannya elastis dan dapat mudah menyesuaikan dengan perubahan harga. Namun jika permintaan tersebut komoditas ekspor inelastik, tidak hanya berubah meski hanya berubah. Nah, dapat kita lihat bahwa perdagangan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, teman-teman,
Nah, faktor-faktor yang membatasi manfaat perdagangan untuk pertumbuhan ekonomi yang berpusat pada sektor industri ekspor tertentu bisa membuat negara tergantung pada beberapa produk saja. Negara dengan kemampuan adaptasi rendah sulit menyesuaikan diri dengan perubahan pasar atau teknologi. Juga mungkin bisa mendapatkan manfaat optimal dari perdagangan internasional. Nah, dapat kita lihat bahwa dari pembicaraan kedua ini adalah perdagangan internasional tidak selalu menjamin pertumbuhan ekonomi ya teman-teman. Tidak harus bergantung pada ekonomi. Nah, keuntungannya tergantung pada faktor produksi. Nah, dari sini lagi yaitu keuntungannya dari faktor produksi. Elastisitas permintaan ekspor diversifikasi industri dan kemampuan negara untuk beradaptasi dengan perubahan pasar global. Nah, teman-teman, penyebab pertumbuhan negara yang memiskinkan atau merundingkan. Yang pertama itu adalah pertumbuhan negara yang bersangkutan lebih cenderung atau timpang ke sektor ekspor. Nah, yang kedua itu permintaan luar negeri bagi barang ekspor adalah elastik rendah, sehingga peningkatan penawaran barang ekspor tersebut mengakibatkan penurunan harga. Meningkatkan jumlah barang atau nilai produksi tidak mampu mengimbangi penurunan pendapat karena turunnya harga. Jika harga relatif berbeda di masing-masing negara sebelum terjadi perdagangan, maka setelah terjadi perdagangan kedua negara tersebut akan mendapatkan keuntungan. Intinya, ini diumpamakan Indonesia mempunyai faktor bawaan tenaga kerja, sedangkan Jepang memiliki faktor bawaan modal dan atau kapital. Negara Indonesia mempunyai keunggulan kompetitif dalam memproduksi makanan dan negara Jepang unggul dalam memproduksi pakaian. Di Indonesia harga makanan relatif lebih rendah daripada harga pakaian yang di Jepang. Harga pakaian relatif lebih rendah daripada harga makanan. Jadi Indonesia akan melakukan spesialisasi produk makanan dan Jepang akan berspesialisasi pada produk pakaian agar perdagangan memberikan dampak positif atau menguntungkan semua pihak. Maka harus diperhatikan prinsip kompensasi. Nah, dapat kita lihat bahwa keunggulan komparatif. Nah, keunggulan dampak perdagangan internasional terhadap kesejahteraan masyarakat. Bagaimana meningkatnya kesejahteraan sebagai hasil dari perdagangan didistribusikan kepada masing-masing negara terhadap dua sudut pandang yang mempunyai kesimpulan yang bertolak belakang satu sama lain. Sudut pandang pertama menurut teori neoklasik bahwa hubungan perdagangan luar negeri yang bebas mempunyai pengaruh yang lebih memeratakan distribusi pendapat di dalam negeri atau antar negara. Hubungan ini dapat memengaruhi distribusi pendapat lewat dua saluran utama, yaitu saluran perdagangan dan saluran modal. Nah, dapat kita lihat bahwa peningkatan kesejahteraan melalui perdagangan internasional memungkinkan negara memperoleh barang dan jasa lebih efisien melalui spesialisasi dan keunggulan komparatif. Akibatnya, produksi dan konsumsi meningkat, yang secara teori meningkatkan kesejahteraan nasional. Nah, distribusi kesejahteraan menurut teori neoklasik. Menurut sudut pandang teori neoklasik, perdagangan bebas cenderung memeratakan distribusi pendapat, baik di dalam. Sudut pandang yang kedua bertentangan dengan teori neoklasik, menyatakan bahwa kesimpulan teori neoklasik itu bertentangan dengan teori neoklasik, menyatakan bahwa kesimpulan teori neoklasik itu bertentangan dengan sejarah maupun kenyataan yang ada sekarang. Perdagangan bebas dan penanaman modal asing justru tidak jarang mempertajam ketimpangan baik dalam distribusi pendapatan antar negara maupun distribusi pendapat antar warga masyarakat dalam suatu negara. Dapat dilihat bahwa kritikan terhadap teori neoklasik, sudut pandang ini bertentangan dengan teori neoklasik yang menyatakan perdagangan bebas cenderung menerapkan
pendapatan. Argumennya berdasarkan fakta sejarah dan kondisi nyata saat ini ya. Dampak perdagangan bebas dan penanaman modal asing. Nah, dampak praktiknya, perdagangan bebas dan investasi asing tidak selalu menguntungkan semua pihak, malah sering kali memperlebar kesenjangan pendapat. Distribusi pendapat antar negara. Negara kaya atau negara cenderung memperoleh manfaat lebih besar dibandingkan negara miskin. Distribusi pendapat di dalam negara. Kelompok masyarakat tentunya misalnya memiliki modal tenaga kerja terampil mendapatkan keuntungan lebih, sementara kelompok lain misalnya tenaga kerja yang kurang terampil tidak merasakan manfaat yang sama. Nah, dapat kita lihat bahwa pandangan internasional tidak otomatis mensejahterakan semua pihak. Dampak distribusi hanya perdagangan antar negara dapat disimpulkan kesejahteraan secara total bagi negara mengekspor dan negara pengekspor secara bersama sama meningkat. Walaupun demikian, bila dilihat masing-masing produksi atau konsumen bagi kedua negara, tampak bahwa produsen di negara pengimpor dan pengekspor di negara pengekspor akan mengalami peningkatan kesejahteraan ini jauh lebih besar dari penurunan kesejahteraan bagi produsen di negara pengimpor dan konsumen di negara pengekspor, sehingga resultantnya memberikan peningkatan kesejahteraan di negara masing-masing. Nah, dapat kita lihat bahwa kesimpulan itu sangat teman-teman, dengan adanya pandangan antar negara dapat kita simpulkan ya, bagi negara pengimpor dan negara pengekspor bersama-sama meningkat. Walaupun demikian, bila dilihat dari masing-masing produsen dan konsumen bagi kedua negara, tampak bahwa produsen di negara pengimpor dan produsen di negara pengekspor itu akan mengalami peningkatan. Nah, itu sama-sama menguntungkan ya bagi sama-sama negara pengimpor maupun sebagai pengekspor barang ya, dan dapat menguntungkan satu sama lain dan dapat bekerja sama lebih baik. Nah, perdagangan internasional antar negara meningkat, kesejahteraan terus bersama-sama bagi negara pengimpor dan pengekspor ya. Peningkatan hal ini terjadi karena kedua negara dapat memperoleh barang dan jasa dengan biaya lebih rendah melalui spesialisasi dan pertukaran suatu keunggulan kompetitif. Nah, sangat baik nih teman-teman. Sekian dan terima kasih dari video pembelajaran saya yang mengenai perdagangan internasional. Ya, dapat kita lihat bahwa tadi perdagangan internasional itu sangat kalau kita lihat itu sangat bagus dan sangat menguntungkan. Dari contoh kita itu negara A kekurangan ini, tapi si negara B memiliki ini, ya dapat kita saling tukar menukar supaya kita itu dapat lebih lagi sejahtera dan saling mengekspor barang antara si negara A dan si negara B, contoh tadi itu. Dan juga kita dapat lihat bahwa kita itu tidak lihat dari besarnya suatu negara. Contoh tadi kita lihat negara Swiss dengan India, kita lihat negara Swiss itu kecil tapi pasar itu besar, mendominasi hampir seluruhnya itu. Negara Swiss itu sangat baik, sedangkan kita lihat di negara India itu besar tapi pasarnya tidak mendominasi atau tidak baik gitu. Nah, itulah, mohon maaf jika ada kosakata yang kurang atau penyampaian yang kurang bagus atau kurang jelas atau penyampaian kosakata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.